Khofifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat, bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Kenapa sih kok Bu Khofifah dipanggil KPK? Katanya diduga ini terkait dengan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Masa Ibu kita tercinta mangkir guys, ketakutan kayaknya. Dipanggil KPK nih Bu. Gimana Bu, jantung aman Bu? Kok mangkir Bu? Ya, hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi KIP selaku Gubernur Jawa Timur. Namun yang bersangkutan telah menyampaikan surat penjadwalan ulang yang disampaikan pada tanggal 18 Juni untuk tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini. Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Indolayar Digital Reaction. Kabar terbaru guys tentang Gubernur Jawa Timur, yaitu Khofifah ya. Khofifah baru-baru ini dipanggil KPK guys, terkait dugaan korupsi dana hibah ya guys. Oke, kita langsung saja lihat videonya guys. Pemberantasan Korupsi atau KPK mengamankan barang bukti terkait suap usai menggeledah kantor Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak terkait kasus suap pengurusan dana hibah yang menjerat Wakil Ketua DPRD Jawa Timur, Sahat Tuape Simanjuntak. Selain kantor Khofifah dan Emil, penyidik Lembaga Anti Korupsi juga menggeledah kantor Sekretaris Daerah, BPKAD, dan Bapeda Jatim. Penyidik KPK membawa 3 koper berisikan barang bukti dalam penggeledahan tersebut. Di antaranya adalah gedung DPRD Provinsi Jawa Timur. Di tempat ini, tim penyidik KPK mengamankan sejumlah dokumen terkait dengan pelaksanaan hibah, termasuk juga barang bukti elektronik serta uang tunai yang jumlahnya sejauh ini lebih dari 1 miliar rupiah. Berikutnya, tim penyidik KPK juga melakukan penggeledahan di kantor Gubernur Jawa Timur, diantaranya adalah ruang kerja Gubernur, Wakil Gubernur, dan juga Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur. Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan KPK akan segera melakukan analisa dan penyitaan terhadap barang bukti yang diamankan dari lokasi penggeledahan untuk mendukung proses pembuktian perkara ini. Sementara itu, Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa pihaknya menghormati proses yang sedang dilakukan KPK. Mantan Menteri Sosial ini mengaku akan menyiapkan data yang dibutuhkan KPK dalam mengusut kasus ini. Itu bagian dari proses yang harus kami hormati semuanya. Pemprov akan menyiapkan data sesuai yang dibutuhkan KPK, kata Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa. Komisi Pemberantasan. Oke guys, itu tadi Gubernur Jatim Khofifah akan segera diperiksa ya, dituntut mundur pendukung sendiri ya. Oke, kita akan coba baca di kolom komentar ya. Semoga betul kena kasus, biar ganti Gubernur Jawa Timur, ganti Bu Risma, tapi jangan diusung PDIP. Semoga Khofifah ditangkap KPK, karena jadi gubernur juga nggak ada gebrakannya. Yang lain pemutihan pajak, Khofifah pura-pura nggak tahu, koyok wong bingung. Oke, kita next. Mantan Ketua DPRD Jawa Timur yang sekarang menjadi tersangka dugaan korupsi dana hibah bernyanyi bro. Nyanyiannya pun tidak tanggung-tanggung. Hari ini ramai di media online bahwa Kusnadi seret nama Khofifah, atau Kusnadi mengatakan gubernur saat itu mengetahui proses pencairan dana hibah. Ya, pertanyaannya, tahu itu sejauh mana? Tahu korupsinya atau tahu sekedar program? Kalau program tentu pasti tahu, tidak mungkin tidak tahu. Yang namanya gubernur, wakil gubernur, sekda, semuanya pasti tahu terkait program dana hibah. Harapan saya, nyanyiannya ojo mandek, nyanyiannya harus terus melengking. Sebut saja itu. Kalau memang gubernur terlibat, kalau memang gubernur turut serta dalam kasus korupsi, ojo sungkan-sungkan, langsung saja
tanpa tending aling-aling sejauh mana keterlibatannya. Kalau memang ternyata tahu bahwa dana hibah ini disunat, dana hibah ini jadi bancaan dan gubernur mendiamkan, ya menurut saya itu masuk dalam kategori pasal 55 KUHP, turut serta di dalam melakukan tindak pidana. Kenapa? Karena melakukan pembiaran. 2 triliun itu bukan main-main. 2 triliun itu duit gede. Bisa bangun puluhan bahkan ratusan sekolah untuk anak-anak SMA di Jawa Timur. Bisa buat bangun apa lagi itu? Rumah sakit di mana-mana itu. Maka menurut saya ayo kita kencengin. Ayo selalu kita viralkan supaya KPK gercep. KPK harus menetapkan siapapun yang terlibat dugaan korupsi dana APBD ini. Ingat, 2 triliun bro. Oke, itu tadi tanggapan dari Cak Soleh ya. Gubernur disebut tersangka tahu korupsi dana hibah ya. Masih proses ya. Oke, kita next. Bu Kofifa korupsi. Ada dugaan korupsi nih guys yang dilakukan oleh Pemprov Jatim. Bukan Alvano namanya kalau halu. Ada artikelnya guys, malah dari KPK artikelnya. Yaitu tentang dana hibah di Jawa Timur. Kalian baca deh. Belanja hibah Pemprov Jatim belum sepenuhnya memadai dan perlu dibenahi secara sistemik. Disindir juga sama KPK, kami tidak mencari kesalahan masa lalu, tapi karena kita sudah melihat banyak titik rawan, mari bersama-sama antara KPK dan Pemprov Jatim berkolaborasi agar tidak ada temuan dan korupsi pada tata kelola dana hibah. Kalian mau tahu berapa? 4,51 ditambah 3,12, 7 triliun, 6. Ayo lo Bu Kofifa, ini gimana lo? Ini tanggung jawab Anda secara penuh. Karena dana turunnya tuh dari SK-nya Bu Kofifa. Gubernur bertanggung jawab atas akuntabilitas dana hibah. Jika terjadi penyimpangan, maka tanggung jawab politik dan administratif tetap melekat pada gubernur. Dana hibah itu dari uang kalian guys, pajak penghasilan kalian dipotong sekecil pajak parkir, kalian makan di restoran dipotong pajak, itu juga dana hibah. Dan ini lagi diselidiki banget guys. 17 Juni baru kemarin loh. 2 anggota Dewan Jatim dan Nganjuk soal korupsi dana hibah Pokmas. Dan per hari ini ada 3 aset tanah di Tuban terkait kasus dana hibah. Ayo lo Bu Kofifa tanggung jawab, speak up dong. Tahun ini aja ada 3 triliun loh. Dan sudah banyak yang ditangkap loh Bu Kofifa. Ayo Bu Kofifa, speak up Bu Kofifa. Oke guys, itu tadi tanggapan dari netizen ya. Waduh, dana hibah lagi. WKWK ya. Kemarin Pemprov Jateng dicurigai, sekarang Pemprov Jatim, Gubernur Kofifa harus speak up ya, katanya Gubernur harus speak up ya. Oke, kita next video selanjutnya. Bu Hovifa, Gubernur Jawa Timur dipanggil KPK, tapi dia mangkir tidak menghadiri panggilan KPK. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, nonton videonya sampai habis. Gua nggak tahu ya guys, kenapa berita tentang Bu Hovifa akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget dan kayak apa ya, makin merajalela gitu. Kemarin lah terakhir ya kan, dia mukbang, bukan mukbang, nge-review kurma gitu kan. Sekarang lah nongol lagi, dia dipanggil KPK. Kenapa sih kok Bu Hovifa dipanggil KPK? Katanya diduga ini terkait dengan korupsi dana hibah APBD Jawa Timur. Masalahnya ini nilainya sampai triliunan, geng. Nah, kasus ini bisa jadi salah satu kasus terbesar nih. Tapi permasalahannya kita jangan langsung ngejudge dulu, harus dicari tahu dulu beritanya ya, baru deh. Bu Hovifa ini menurut gue hebat banget karena beliau ini selalu jadi sorotan publik gitu ya, mau dari nge-review buah-buahan, mukbang buah-buahan, sampai kurma sekalipun. Sekarang lebih menarik perhatian lagi gara-gara dipanggil KPK. Permasalahannya kalau memang Bu Hovifa tidak terkait apapun terkait dana hibah ini, kenapa Bu Hovifa harus mangkir dari panggilan KPK? Apakah ada yang disembunyikan? We never know. Buat yang belum paham, dana hibah ini adalah uang dari pemerintah yang harusnya diberikan kepada pihak-pihak yang berhak untuk mendapatkan. Misalnya buat pembangunan, buat proyek-proyek yang bermanfaat gitu loh. Tapi kalau dana hibah ini disalahgunakan, ya akibatnya fatal. Menurut kalian, apakah Bu Hovifa terlibat atau hanya namanya aja yang kebawa-bawa dan disebut-sebut? Cuma kalau yang jadi pertanyaan gua nih, pertanyaan terbesar nih dalam kepala gua ya, kalau emang Bu Hovifa nggak kenapa-kenapa gitu, kenapa harus mangkir gitu loh? Sedangkan kalau konten TikTok nggak mangkir, konten TikTok harus sesuai dengan deadline. Tapi kalau dipanggil KPK, nanti aja lah, atur aja jadwal ulang. Tapi kita juga nggak bisa asal ngejudge dan asal ngomong kalau permasalahan konten TikToknya dia itu selalu paling utama, sedangkan kalau KPK dia mangkir, nggak bisa juga guys.
guys, bisa jadi karena memang Bu Hovifah punya jadwal yang lain gitu kan, punya jadwal yang lebih lebih prioritasnya harus lebih didahulukan gitu. Secara beliau ini kan gubernur Jawa Timur kan juga bukan wilayah yang kecil gitu loh ya, mungkin dia emang lagi sibuk banget say, makanya dia minta jadwalnya diatur ulang. Yang gue bingung juga ya, akhir-akhir ini tuh Bu Hovifah tuh emang lagi jadi sorotan publik banget ya. Dan yang gue tahu Bu Hovifah itu sudah menjabat 2 periode jadi gubernur Jawa Timur. Nah sekarang warga Jawa Timur itu rame banget yang teriak-teriak tentang kepemimpinannya Bu Hovifah itu sendiri gitu kan. Maksud gue, kalau emang dia kepemimpinannya jelek, kenapa bisa sampai 2 periode? Ini yang milih Bu Hovifah nih gimana konsepnya? Apalagi ya guys, seperti yang kita tahu, dunia politik itu adalah dunia yang penuh kejutan. Apalagi buat kita, para rakyat-rakyat yang nggak punya orang dalam, yang nggak punya kekuatan apapun gitu ya. Politik itu emang berat gitu, say. Politik itu bisa jadi yang kita pikir benar, ternyata salah. Bisa juga yang kita pikir salah, ternyata malah itu yang benar. Sebenarnya pun berita terkait Bu Hovifah terlibat gitu ya, terlibat dalam kasus dana hibah ini tuh juga masih simpang siur gitu loh. Ya gue berharap sih kalau misalkan sekarang kan KPK udah lagi tahap penyidikan dan penyelidikan gitu ya. Jadi gue harap juga kalian-kalian sebagai netizen itu nggak asal mentah-mentah baca dari berita gitu loh. Tapi kalian juga pantau terus gitu perkembangannya, perjalanannya kayak gimana. Jadi jangan asal ngejudge doang aja. Kalau kalian memang tidak menyukai seorang pemimpin atau kalian tidak menyukai siapapun itu ya, nggak apa-apa kalau nggak suka. Tapi ya jangan sampai benar-benar mata kalian tuh ketutup gitu. Jangan mentang-mentang kalian nggak suka sama seseorang terus ya udah aja gitu. Nah buat kalian ya para anak-anak muda yang masa depannya, yang cita-citanya pengen jadi pejabat negara, pengen jadi pemimpin daerah, apapun itulah ya, jangan cuma jago konten aja, jangan cuma jago bikin TikTok aja, tapi juga belajar tentang akuntabilitas, tentang transparansi, gimana caranya untuk mensejahterakan rakyat. Karena kalau kalian udah jadi pemimpin suatu daerah, pemimpin negara gitu ya, udah jadi pejabat besar, ya diri kalian itu seutuhnya tuh untuk rakyat, udah bukan mikirin diri lo lagi. Konten di TikTok bisa diundur sayang, tapi rakyat nggak bisa diundur. TikTok bisa diundur, keadilan nggak bisa diundur. Bu Hovifah, gubernur itu tadi salah satu tanggapan dari netizen ya tentang Bu Hovifah gubernur Jawa Timur dipanggil KPK tapi minta atur jadwal ulang ya. Dan ini ada sedikit komenan dari netizen ya. Hai kak, gak ada yang mangkir kok. Tadi aku baca berita emang lagi cuti buat datang ke wisudanya anaknya di Cina. Bismart yuk, izinnya katanya udah lama juga. Jadi katanya Bu Hovifah ini tidak mangkir ya, tapi masih ada jadwal cuti ya untuk datang ke wisuda anaknya di Cina. Oke, kita next video selanjutnya. Guys, tahu gak kalian? Hovifah hari ini ternyata dipanggil KPK. Dan hari ini tuh hari Jumat bro. Bagi para tersangka, kalau dipanggil hari Jumat, itu adalah hari yang paling menakutkan. Sebab apa? Rata-rata kalau ada tersangka dipanggil oleh KPK hari Jumat, alamat gak mulai, alamat gak balik bro. Tapi yo ojo seneng dhisik. Hovifah gubernur Jawa Timur belum jadi tersangka. Dia ini hanya dipanggil sebagai saksi. Tapi tentu kita senang, pasti kalian-kalian juga senang. Sebab selama ini dugaan korupsi duit 2 triliun, tentu pelaku-pelakunya ini yone isok yang dijerat hukum, tidak hanya teman-teman DPRD Jawa Timur. Wis ono 21 tersangka. Dan itu tidak ada dari pegawai Pemprov. Padahal duit itu mengucur, permohonannya itu kepada pemerintah provinsi. Dan kantor gubernur sudah digeledah oleh KPK. Kantor wakil gubernur juga sudah digeledah oleh KPK. Saya seneng hari ini berita-berita baca itu di media online, Hovifah dipanggil KPK. Tapi kalau ini gak teko dek nih. Bisa jadi tidak datang ya karena trauma Jumat keramat. Soalnya tersangka nek diceluk hari Jumat, alamat gak mulai, alamat pakai rompi oren. Pertanyaan dari Cak Soleh buat kalian warga Jawa Timur sing jaluk pengampunan pajak gak dikabul-kabulno, sing kene ngurusi korupsi Bank Jatim lebih dari 500 miliar yo gak direken mbek gubernur, pungli-pungli di SMA negeri yo gak direken oleh gubernur. Menurut kalian apakah
korupsi duit 2 triliun dana hibah pemerintah provinsi ini juga ada peranan dari gubernur atau tidak, ada peranan dari wakil gubernur atau tidak. Kata mantan ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi, taunya sebatas apa? Ayo teman-teman, apa pendapat kalian dengan dipanggilnya Khofifah oleh KPK? Apakah cukup jadi saksi ataukah malah akan menjadi titik. Guys, Oke guys, itu tadi tanggapan dari Cak Soleh ya. Khofifah dipanggil KPK, apa komenan kalian ya guys? Jadi Bu Khofifah ini dipanggil KPK ya, masih untuk menjadi saksi ya. Tapi Bu Khofifahnya ini masih belum bisa datang ya, karena masih ada agenda wisuda anaknya di Cina ya. Oke, kita akan baca komentar netizen ya. Sak norek Khofifah gak iso tutulan duren maneh, terus sopo sing masarno duren. Hampir semua yang didukung Bapak Fufu Fafa terjerat kasus sogok di sogok ya. Alhamdulillah, muka-muka ganti gubernur. Oke guys, itu tadi komenan netizen ya. Oke, kita lanjut videonya. Ibu kita tercinta mangkir guys, ketakutan kayaknya. Dipanggil KPK nih Bu. Gimana Bu, jantung aman Bu? Kok mangkir Bu? Bilangnya sih kelalaian atau kejahatan sistemik. Dugaan kerugiannya 2 triliun loh guys, dari tahun 2019. Ya buat penggemar pengajiannya Bu Khofifah, mohon maaf ya kalau misalkan Bu Khofifah nanti seandainya ditangkap. Karena ini udah sangat ganjil gitu loh. Sama pengabdi dan idola review buah kita, food blogger Khofifah. Kalau ditangkap absen dulu ya guys. Udah 2 triliun, Bang Jatim juga kemarin lelet, Bu Khofifahnya seakan bungkam, datang-datang yang dijalin komisaris Nurul Gufron. Padahal Nurul Gufron itu ada kode etik, melanggar kode etik tuh. Bu Khofifah. Ya semoga ini ada titik terang ya, apakah Bu Khofifah itu beneran korupsi atau tidak. Tapi kalau kejadiannya berkali-kali, dana hibahnya dikorupsi dan benar udah ada tersangkanya, ini mah bukan kelalaian, bisa jadi kejahatan sistemik. Tapi kita nggak tahu, kita serahkan ke KPK. Semoga ada berita yang setidaknya mengharukan lah. Ibu kita... Oke, masih dalam berita Bu Khofifah mangkir dari panggilan KPK ya. Ngaku ada agenda lain ya. Dan agendanya itu adalah menghadiri wisuda anaknya di Cina. Oke, kita next video selanjutnya. Bu Khofifah, sepatutnya panjenengan mundur dan meletakkan jabatan sebagai Gubernur Jawa Timur. Bukan tanpa alasan. Begitu banyak harapan-harapan yang ditulis melalui unggahan di konten-konten masyarakat Jawa Timur. Begitu banyak komentar-komentar yang ditunjukkan kepada panjenengan Bu Khofifah. Namun panjenengan tetap diam, tidak memberikan respon sama sekali. Mungkin Anda lupa, Bu Khofifah lupa bahwa media sosial bukanlah ruang kosong, ruang hampa tanpa manusia. Di sana ada jari jemari yang menulis dengan jujur dan tulus, menggantungkan keinginan dan harapan mereka kepada sang gubernur. Namun gubernurnya tetap diam. Kami masyarakat memang tidak mempunyai mekanisme untuk memundurkan panjenengan. Yang bisa hanyalah Presiden Republik Indonesia atas usulan DPR Provinsi Jawa Timur. Namun bila ini dibiarkan, maka akan semacam bola salju yang menggelinding menjadi besar. Dan kami punya keyakinan Pak Prabowo Subianto mempunyai keinginan yang sama, menyetujui bahwa keinginan masyarakat Jawa Timur untuk memiliki gubernur yang baru yang bisa mengerti, memahami keinginan masyarakat Jawa Timur. Terima kasih, mudah-mudahan konten ini ada bermanfaat. Sekali lagi kami berharap Bu Khofifah bisa mendengar pernyataan saya ini sebagai masukan yang positif. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi salah satu tanggapan dari netizen juga ya guys.
Bu Hovifah menganggap seakan-akan tidak pernah mendengar dan pura-pura tidak melihat tulisan dan suara rakyat Jawa Timur yang meminta agar menggandakan program pengampunan pajak motor. Harusnya sadar seragam yang dipakai dari uang rakyat. Nah, oke guys, itu tadi juga tanggapan-tanggapan dari netizen ya tentang Bu Hovifah. Oke, kita next video selanjutnya. Nah, sebelumnya jauh sebelum perkara ini kan istri dari Ya, hari ini KPK menjadwalkan pemanggilan terhadap saksi KIP selaku Gubernur Jawa Timur. Namun yang bersangkutan telah menyampaikan surat penjadwalan ulang yang disampaikan pada tanggal 18 Juni untuk tidak bisa hadir dalam pemeriksaan hari ini. Dan saksi minta penjadwalan ulang untuk pekan depan. Presisinya nanti akan kami sampaikan tanggalnya berapa. alasannya apa Mas? Alasannya karena ada keperluan lain sehingga tidak bisa memenuhi panggilan penyidik pada hari ini. Gubernur Jawa Timur Hovifah Indah Parawansa meminta Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK ya menjadwalkan ulang pemeriksaannya. Nah, ia akan diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana hibah sekelompok masyarakat ya dari APBD Jatim tahun anggaran 2001-2002. Oke, kita next videonya. Berarti Gubernur Jatim itu tahu juga terkait dengan itu? Pasti tahu. Orang dia yang mengeluarkan maka dia akan tahu. Oke, terkait pengaliran. Jika akan melihat jika memang ada kebutuhan untuk memanggil pihak-pihak tertentu untuk dimintai keterangannya, KPK tentu akan memanggil pihak-pihak tersebut. Nah, KPK buka peluang panggil Hovifah Indah Parawansa terkait kasus dugaan dana hibah ya, dan sudah dipanggil tapi masih belum bisa ya, atau masih ada agenda lain. Oke, kita next. Hei, sopo biyen sing milih Bu Hovifah dadi gubernur? Aku biyen memang milih Bu Hovifah dadi gubernur. Tapi sing tak pilih itu duduk Bu Hovifah rek, tapi Mas Emil. Mas Emil kan soalnya kan ono bojone iku sing wayu, iku Mbak sopo iku jenenge yo. Terus kan aku ero biyen iku kinerjae Pak Emil iku sing dadi bupati ta sing Ndok Trenggalek iku kan bagus kinerjae, makanya aku pilih DE. Terus saiki iki sing ono kabaran nek nek Gubernur Jawa Timur iku kinerjae kurang bagus toh. Aku saiki dadi bulan-bulanan ambek bojoku. Iku pian pilihanmu awakmu pian milihne Bu Hovifah yo gak toh. Aku milihne yo tetep Pak Emil kok. Aku milih Pak Emil tetep Bu Hovifah. Nek asline yo aku karepe yo Bu Risma Semarang sing tadi Gubernur Jawa Timur, soalnya jelas tuh pian dadi wali kota Surabaya gimana. Saiki ngene iki nek sing dadi Bu Hovifah yo rasakno iku bendinane postingan iki nge-review buah. Terus wingi mari teko Mekah wonge ya kan. Mulai ini ya tetep nge-review buah, guys. Yes, rasakno ae iku sampai men 5 tahun. Terus Mas Emil kinerjae opo? Aku yo gak ero nek di wakil gubernur saiki kinerjae Mas Emil ya opo aku ki yo gak patek memperhatikan soalnya sing ke post untuk video-video kuwi iki yo tentang gubernur tok, Bu Hovifah tok. Hei, sopo biyen sing Oke guys, itu tadi salah satu tanggapan dari netizen ya tentang Gubernur Jawa Timur yaitu Hovifah Indah Parawansa ya. Oke, kita next video selanjutnya. Hei orang-orang Jawa Timur, aku mau tanya kepada kalian, sebenarnya Ibu Hovifah ini gubernur apa pedagang buah sih ya? Nggih Pak, niki anu nggih misane hotel kilo bobot 5 kilo saya biasa Pak. Iya Pak. Mana lagi yang tadi?
Pesen nggih. Apa sih harum manis kok boleh. Lah tuh kan. Kalau nggak buah mangga, buah durian. Bingung sebenarnya Ibu Hovifah ini gubernur, duta buah, atau pedagang buah? Iya. Ibu Hovifah ini apa sih, Bu? Gubernur apa pedagang buah, Bu? Itu adalah contoh pertanyaan orang-orang yang tidak suka dengan Gubernur Jawa Timur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Pasti pertanyaan seperti itu. Bu, nggak kerja, kok buah aja dipromosikan? Nah, kan? Kalian itu pikirannya itu cetek. Ibu Gubernur Jawa Timur itu mempromosikan buah lokal asli Jawa Timur. Duren, mangga, pisang, semuanya dipromosikan untuk apa? Untuk perekonomian Jawa Timur. Ya. Itu kan hanya segelintir video yang beredar, tapi kerja nyatanya banyak yang nggak kerekam video. Ya, jadi kalian jangan pernah berpikiran buruk kepada gubernur saya, Gubernur Ibu Hovifah Indar Parawansa. Ibu Hovifah Jawa Timur maju, buktinya pengangguran rendah daripada Jawa Barat tertinggi. Kemiskinan di Jawa Timur juga rendah ya daripada Jawa Tengah. Pokoknya Jawa Timur maju di tangan Ibu Hovifah Indar Parawansa. Kira-kira saya dapat jatah apa, Bu? Jabatan ya. Oke guys, itu tadi juga salah satu tanggapan dari netizen atau mulut netizen ya. Ibu Hovifah ini gubernur atau duta buah sih sebenarnya, kok buah terus yang diurusin. Coba kita baca sepilan komentar ya. Saya yang masih heran kenapa rakyat Jatim bisa milih dia. Jelas-jelas Bu Risma yang kompeten. Yang pilih dia dulu nyesel nggak? Ya kurang tahu ya guys. Gubernur Jatim sedang diselidiki KPK. Nah itu kabar terbarunya guys. Bu Hovifah adalah pedagang buah dan Bu pengajian. Oke guys, itu tadi tanggapan-tanggapan dari netizen dan juga kabar terbaru dari Gubernur Jawa Timur yang dipanggil KPK ya sebagai saksi diduga korupsi dana hibah ya, atau masih dipanggil sebagai saksi ya. Oke guys, sekian dulu video kali ini guys. Mungkin kita akan membahas video-video menarik lainnya ya. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun ucapan dan juga informasi dari saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.